Ya. Selamat ya. Selamat siang saudara-saudara semua. Ya, selamat Selamat untuk siang, Prof. bergabung Iya, di Bro. program doktor ini. Saya kira Anda beruntung. Tentunya di samping saudara mendapat kesempatan, saudara dituntut punya tanggung jawab. Itu dulu. Nanti kita akan bahas pada bagian akhir daripada kuliah ini. Apa utama tanggung jawab saudara? Ya. Oleh karena itu, eh, siang hari ini kita akan membahas ya topik hari ini ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu keperawatan ya. Sebelumnya saya ingin tahu berapa orang sih jumlah mahasiswa? Ningsih? Semuanya ada 24, Prof. 24, Prof. 24 ya. Oke, Ya. enggak apa-apa. Ya, saya kira ya, mari kita belajar ya. Jadi tentunya saya akan memberikan dulu mungkin 1 jam atau berapa menit, 1,5 jam, dan kita akan diskusi. Dan nanti bagaimana apa yang kita bahas ini pada kenyataannya bagaimana. Itu intinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas ya, slide berikutnya. Ada 4 hal yang penting. Ya, kita akan membahas ontologi ilmu keperawatan, epistemologi ilmu keperawatan, aksiologi ilmu keperawatan, dan masalah saat ini atau bagaimana keadaannya saat ini. Ya, pada topik-topik sebelumnya saya rasa saudara sudah membahas apa itu falsafah keperawatan dan sebagainya. Karena ini merupakan topik ke-6 atau ke-7. Ya. Oke, berikutnya. Ya, yang pertama kita pahami dulu pengertian ontologi. Jadi kita semua sebagai perawat harus tahu apa sih objek ilmu yang kita telaah. Itu kata Surya Sumantri tahun 85. Ya. Mungkin kita sebelum sebagai profesi nggak perlu kita tahu itu. Ya kan? Kita semua tahu bahwa keperawatan ini masih dalam proses menjadi suatu profesi yang matang. Mungkin 40 tahun lalu waktu saya kuliah di Akademi Perawat nggak pernah saya membahas apa objek ilmunya, nggak perlu. Kita hanya diajarin lakukan prosedur ini gitu. Tapi karena kita sudah menyepakati keperawatan adalah suatu profesi dan keperawatan adalah suatu ilmu atau ilmu keperawatan, dia harus punya objek ilmu. Ya. Dan merupakan area dalam menerapkan batas atau ruang lingkup yang menjadi objek penelaahannya oleh Sutrisno Handel tahun 2007. Apa sih yang ditelaah? Objek apa ditelaah dan nggak boleh orang lain mengerjakan itu. Ya, hanya perawat profesional yang mengerjakan itu. Berikutnya. Oleh Reed ini tahun 97 dikatakan ontology of nursing refers to an inherent human process of well-being manifested by complexity and integration in human system. Ya memang human process of well-being itulah objeknya. Dan nursing ontology ini akan ya memahami ya membahas, menyelidikilah katakan the nature of nursing. Apa sih hakikat keperawatan itu sebenarnya? Apa hakikatnya memberi infus? Kan enggak. Apa hakikatnya? Nah, nanti akan kita lihat ya secara di dalam berikutnya, apa sih hakikat keperawatan? Apa yang menjadi objek studi keperawatan? Dan banyak tulisan-tulisan dikatakan sumbernya adalah teori-teori keperawatan. Berikutnya, ini Anna tahun 2003 mengatakan nursing is the diagnosis and treatment of human response to actual and potential health problems. Ini sering banget kita dengar. Apa sih keperawatan? Human response. Apa sih human response? Kita kurang paham apa itu human response.
Ya, ANA ini ya diagnosis and treatment of human response. Sebenarnya dia sudah mengatakan treatment. Kita diagnosis, kita memberi treatment. Sama dengan dokter itu. Dia mendiagnosis dan memberi treatment atau memberi terapi. Tapi dalam perkembangannya keperawatan ini belum sampai ke sana. Baru diagnos, tapi belum memberi treatment. Berikutnya. Dan tahun 2015 anak ini American Nurses Association melengkapi lah katakannya definisi of nursing-nya. Nursing is the protection, promotion, and optimization of health and abilities, prevention of illness, injury, facilitation of healing, alleviation of suffering through the diagnosis and treatment lagi of human response, and advocacy in the care of individuals, family groups. Jadi sebenarnya American Nurses Association ini sudah mendeklar lah kata, menyatakan bahwa nursing is facilitation of healing. Dan melalui apa? Through apa? Mendiagnosis dan memberikan treatment, terapi ke human response. Jadi saudara-saudara, kita harus memberikan terapi kepada human response itu. Kita tidak melakukan prosedur pada human response itu. Nah, itu bedanya. Jadi saudara-saudara sebagai mahasiswa S3 yang jadi calon-calon dokter harus benar-benar memahami what is nursing. What is the object of nursing, ontology of nursing. Kalau kita tidak memahami itu, kita akan lari kemana-mana. Tidak fokus. Ya, American Nurses Association ini membuat statement yang sangat general, tapi kita harus analisis apa diagnosisnya, apa treatment of human response-nya. Berikutnya, nah ini menurut kelompok kerja keperawatan CHS tahun 92, karena kelompok inilah yang memang menginisiasi ya bagaimana terjadi perubahan pada profesi ini tahun 1983. Saya kira saudara sudah membaca tulisan-tulisan seminar-seminar ya, bahwa pada tahun 1983 Januari Lokakarya disepakati bahwa keperawatan adalah suatu profesi. Kalau dia suatu profesi harus ada objek telaahnya, kata Surya Sumantri tadi. Dan ini setelah 83 sampai 92 hampir 9 tahun. Baru kita sepakati apa sih objek telaah keperawatan ini. Kalau di dalam falsafah keperawatan dikatakan apa sih bidang garapan keperawatan, objek telaahkah namanya, bidang garapankah, dan kelompok kerja mengatakan namanya fenomena keperawatan. Saya kira banyak tulisan-tulisan Prof. Marifin Hussein almarhum khususnya ya, dan tulisan-tulisan kelompok ini, apa yang menjadi fenomena keperawatan. Dia katakan penyimpangan atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, mulai dari tingkat individu sampai pada tingkat masyarakat, yang juga tercermin pada tingkat sistem organ fungsional sampai subseluler. Jadi objek telah kita kebutuhan dasar yang penyimpangan. Dan ini yang sering kita katakan. Holistik, biopsikososial spiritual. Tapi tolong ini jangan hanya disebutkan. Dimaknai apa maksudnya. Keperawatan biopsikososial spiritual. Tapi cukup disebutkan. Pada nyatanya juga tidak. Pola berpikir kita pun masih kurang dibawa ke arah sana.
Karena banyak faktor yang mungkin nanti akan kita bahas. Ya, fenomena itu yang dipelajari itu ya ini sebenarnya. Jadi kita harus masing-masing menyadari human response itu apa? Ya ini, fenomena ini. Nanti di slide berikutnya, human response terhadap apa? Ya, sebelum kita bahas itu, kita lihat dulu fenomena ini sebelumnya. Slide sebelumnya. Ya. Jadi setiap manusia atau pasien lah katakan, akan membuat respons manusia bila ada stimulus dikatakan. Dan stimulus itu akan mengganggu kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini dari Henderson ada 14. Saya ambil dari kebutuhan dasar Henderson karena Henderson ini perawat. Maslow itu bukan perawat, dia psikolog. Dan saya kira dalam kita membahas keperawatan, Henderson ini lebih mendekati fenomena yang mau kita pelajari. Bahwa dia katakan, bila ada stimulus, bisa terganggu hal-hal ini. Mungkin bernapasnya jadi tidak normal. Ya. Atau mungkin kita bertanya, apakah bernapas normal? Atau apakah makan minumnya cukup? Apakah eliminasinya cukup? Baik. Apakah pergerakannya baik? Apakah tidurnya dan istirahatnya cukup? Apakah dia bisa memilih, menentukan dan mengganti pakaiannya? Apakah suhunya normal? Berikutnya, mempertahankan kebersihan dirinya, menghindari bahaya lingkungan, fisik dan psikososial tentunya. Berkomunikasi dengan orang lain, membantu melaksanakan ibadahnya sesuai kepercayaannya, melakukan pekerjaan yang dapat memberikan kepuasan, berpartisipasi, belajar menemukan sesuatu yang baru. Ini 14 kebutuhan dasar ini harus kita pahami. Mestinya ini menjadi hal yang utama dibahas pada ilmu dasar keperawatan. Ya mungkin sekarang saya kira ya sudah baik ya, tapi kita mesti memikirkan Anda sebagai calon dokter berpikir apakah di pendidikan sudah baik. Bagaimana kita mengatasi fenomena-fenomena ini yang menjadi objek studi kita ini. Berikutnya, ya, kebutuhan dasar itu, yang tadi 14 kebutuhan dasar itu, mengalami penyimpangan atau gangguan bila terjadi suatu stimulus. Stimulus inilah dapat berupa penyakit atau masalah anak, penyakit atau masalah kebidanan, penyakit atau masalah medikal bedah, atau masalah jiwa, atau masalah komunitas. Ini menjadi stimulusnya. Dan setelah ini ada stimulus, kan terjadi masalah keperawatan. Terjadi diagnosa keperawatan yang dikatakan oleh American Nursing Association tadi. Jadi nursing is the diagnose and treatment. Kalau ada masalah anak, mungkin pernapasannya terganggu, minumnya terganggu, eliminasinya, mungkin terjadi bahaya lingkungan, psikologis, atau apa. Ya kan? Nah itu yang dikatakan biopsikososial spiritual. Yang 14 itulah biopsikososial spiritual. Terganggu nggak psikososialnya? Nah, dilihat pada kebutuhan ke-7, 8, 9 atau 10, 11, 12, 14.
karena ada stimulus ini. Sehingga memang spesialisasi kita ya memang di dunia kita ini kan nggak bisa lepas juga dari apa yang dikatakan pendekatan universal ya. Kami di CHS tahun 83, 84 lah, 85 memikirkan ini spesialisasi ini mengikuti apa? Ya, akhirnya kan kita mengikuti stimulus ini kan. Spesialis anak, keperawatan kebidanan mestinya, keperawatan medikal bedah, ya, keperawatan jiwa, keperawatan komunitas. Itu melalui proses yang panjang juga. Karena kalau kita buat spesialisasi, walaupun akhirnya ya ada juga keperawatan respirasi kan akhirnya ya, kardiovaskuler juga ada ya, dan sebagainya sebagai subspesialisnya misalnya. Ya, oke, berikutnya. Ya, itulah objek telah kita. Ya, tolong saudara-saudara calon-calon dokter benar-benar memahami apa telah kita. Apa pada apa yang kita diagnos. Ya kita kan mendiagnosa, bernapasnya normal enggak? Ya kan, sudah tepat kan? Makan minumnya normal enggak? Kita diagnosa juga. Kurang nutrisi kah namanya atau apa yang sudah kita sepakati ya di NANDA, Nursing Diagnosis of North America atau dari PPNI kah ya, itu diagnosa. Yang belum kita maju adalah apa treatmentnya, belum banyak dibahas. Dan saudara-saudara berkewajiban membahas itu. Berikutnya kita membahas tentang apa itu epistemologi. Kalau kita tadi sudah memahami apa sih ontologi ilmu keperawatan, kita sekarang membahas apa epistemologi ilmu keperawatan. Jadi epistemologi dikatakan the study of knowledge. What can we know about nursing? Bukan now, itu kan know kali. How do we know what nursing is? How is knowledge acquired? Bagaimana kita tahu tentang nursing ini? Kalau kita sudah tahu objek telaahnya, apa ilmu-ilmu pengetahuan yang kita perlukan untuk dapat mengatasi lah katakan, memahami objek telaah itu, kan itu secara gamblangnya. Masa kita sudah tahu ada objek telaah misalnya, ini napasnya normal enggak? Oh enggak normal, ada tidak efektif jalan nafas misalnya. Itu kan objek telaah kita. Kalau kita udah tahu ada objek telaah, ya dipelajari objek telaah itu dengan epistemologi. Epistemology attends to the development, identification, and validation of knowledge in, for, and about nursing. Jadi kita harus pelajari, identifikasi, validasi, pengetahuan-pengetahuan untuk dan di dalam keperawatan. Tentang keperawatan. Dari mana berikutnya? Tentu ya ini saya mungkin ini saya kira sudah dikirim ya pada Anda. Ya saya kira banyak literatur ya, walaupun tidak terlalu banyak ya, ada literatur yang mungkin saudara pahami. Salah satu ya saya kira ada banyak. Nanti ada ontologi juga Anda bisa cari. Epistemic nursing salah satunya, nursing theories aiming at organizing nursing as science, ya kan? Jadi di situ ditulis bahwa teori-teori keperawatan lah yang bertujuan mengorganisasikan atau memperjelas keperawatan sebagai suatu ilmu.
Dan dikatakan di sini nursing focus is not the name of disease. Saya kira kita udah sepakat tadi objeknya. Tapi penyimpangan daripada kebutuhan dasar manusia, dan di situ pun dikatakan Hortas basic human needs. Nursing cares for human beings meeting their basic needs, understood in widest as a whole, body, soul, and spirit. Nah, itulah yang holistik itu kan, body, soul, and spirit, biopsikososial spiritual. Nah, nanti ya kita akan bahas nanti beberapa hal untuk saudara lebih mendalami, ya, dan tentu ada artikel-artikel lain, tapi sengaja itu karena saya kira itu cukup ada hal-hal yang saudara bisa pelajari untuk memperluas wawasan saudara tentang epistemologi, tentang keperawatan ini, ilmu keperawatan. Ya, berikutnya beberapa teori keperawatan yang kita lihat, saya kira saudara sudah dapat beberapa teori keperawatan. Dan teori keperawatan itu memang melihatnya dari dimensi pakar teorisnya, ya. Seperti Florence Nightingale sebenarnya sudah memberikan arah apa sih keperawatan itu. Dia katakan nursing has to do what nursing has to do is to put the patient in the best condition for nature to act upon him. Memberikan kondisi alamiah terbaik bagi klien untuk bernapas normal. Teori-teori ini yang memberikan arah apa sih yang mesti dikerjakan terhadap objek telaah kita itu. Tadi kan salah satu objek telaah kita, pasien ini bernapas normal enggak? Anak ini bernapas normal enggak? Lalu dari epistemologinya, salah satu teori mengatakan, yang mesti Anda kerjakan, what nursing has to do is to put the patient in the best condition for nature. Sehingga dia bisa melawan penyakitnya, melawan gangguannya, gangguan bernapas. Ya nanti dipelajari dalam ilmu-ilmu yang dipelajari keperawatan. Bagaimana membuat anak kah, dewasa kah, supaya bisa napas normal. Supaya secara alamiah sebenarnya keperawatan itu ya the best condition for nature. Kondisi yang paling alamiah yang baik. Untuk kita bernapas, apa sih kondisi alamiah yang baik? Ya lingkungannya. Makanya Florence Nightingale mengatakan dia terkenal dengan ilmu lingkungannya untuk keperawatan. Jalan nafasnya harus lancar. Ya kan posisinya dikatakan. Sehingga sebenarnya teori Florence Nightingale ini menjadi apa dikatakan, ini kan grand teori ya, menjadi payung daripada intervensi apa yang mesti dikerjakan oleh perawat dalam membantu pasien, dalam membantu pasien mengatasi masalah keperawatan, lingkungan, fisik dan interpersonal. Berikutnya, ya ini Henderson tadi saya kira dia lebih menetapkan the unique function of the nurse to assist individual sick or well in the performance of the activities contributing to the health or its recovery that he would perform unaidedly if he had the necessary strength, will, and knowledge. Henderson ini di samping dia mengapa ya menjelaskan tentang objek telaahnya,
kebutuhan dasar manusia tadi. Dia juga fungsi kita dijelaskan oleh dia, membantu individu, membantu pasien. Dalam melakukan aktivitas untuk mengatasi objek telah tadi. Nah, dia hanya menyalahkan itu, tapi bagaimana lakukannya itulah yang diidentifikasi oleh para perawat. Watson mengatakan dalam teorinya, it is the client who knows what hurts, and the facilitator should allow the direction of the therapeutic process to come from the client. Watson ini memberi arah pada perawat, pada ilmu keperawatan, bahwa ilmu keperawatan itu harus memfasilitasi proses terapi itu datang dari pasien. Makanya Watson itu memikirkan tentang caring. Dengan kita caring pada pasien, proses terapi itu akan muncul sendiri dari diri kalian. Kira-kira itu pola pikir. Karena dia katakan, pasien itulah yang paling tahu apa yang menjadi masalah. Kita hanya perawat itu sebagai fasilitator untuk memberikan, should allow, bahwa proses terapi itu datang dari pasien. Watson pun bicara tentang proses terapi. Anna pun bicara tentang treatment. Sehingga dia mengeluarkan 10 karakter faktor sini. Dengan kita mengimplementasikan atau menerapkan 10 karakter faktor ini pada pasien-pasien kita atau klien kita atau komunitas, proses terapi itu bisa muncul dari diri mereka. Itu yang dikatakan oleh Watson. Sehingga kita harus mendidik perawat-perawat menerapkan nilai-nilai humanistik. Sepuluh karakter faktor itu bahwa kita harus menumbuhkan pengharapan klien. Perawat harus memberi kesempatan pada pasien mengekspresikan perasaannya. Mengembangkan hubungan saling percaya. Menerima ekspresi perasaan positif dan negatif. Berikutnya. Ya, menggunakan proses penyelesaian masalah. Ini pun nanti pada penerapannya, pada aksiologi pemanfaatannya atau pada aksiologinya. Apakah kita sudah menggunakan proses penyelesaian masalah dalam merawat pasien? Meningkatkan proses belajar mengajar. Lalu dia juga menyediakan lingkungan yang biososial, spiritual, atau kultural yang suportif. Membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan memberi kesempatan pada pasien untuk mempelajari fenomena yang terjadi. Ya, kebutuhan belajar tadi juga. Apa yang dialami oleh dia. Ya, teori lain juga King mengatakan tahun 82 bahwa dalam kita mengatasi objek telah tadi, kita harus membantu individu mempertahankan kesehatannya dengan melalui apa? Proses interpersonal. Action, interaction, and transaction. Jadi keperawatan sebenarnya tidak memberi obat, tapi memberi proses interpersonal. Nah, proses interpersonal inilah yang banyak nanti digambarkan melalui komunikasi dan sebagainya. Ya, proses interpersonal itulah yang menjadi treatment bagi pasien menurut King.
Kalau Florence Nightingale mengatakan treatmentnya apa? Manipulasi lingkungannya. Kalau Watson bilang apa? Treatmentnya apa? 10 karakter faktor tadi lakukan pada pasien, itu treatmentnya. Dan Roy bilang apa? Treatmentnya apa? Tingkatkan respons adaptif dan pasien dan kurangi respons inefektif. Ya, teoris-teoris ini melihat dari kacamata mereka, ya. Meningkatkan adaptasi itu bagaimana? Itu nanti harus dieksplorasi lagi. Tapi Roy hanya mengatakan tingkatkan yang adaptasi dan turunkan yang tidak efektif. Apa yang respons yang adaptif untuk meningkatkan makan minum? Nah, dipikirkan, dipelajari melalui ilmu psikologi kah, melalui ilmu apa dan sebagainya. Bagaimana menurunkan respons yang negatif? Pelajari melalui ilmu psikologi atau biologi. Ya, lalu dengan kita memilih, choosing, analyzing, and evaluating nursing theories based on nursing problem, kita menetapkan intervensi keperawatan yang disebut namanya terapi keperawatan. Atau treatment tadi yang dikatakan oleh Ana. Berikutnya, apa itu terapi keperawatan? Seperti saya katakan tadi di awal, kalau kita mengatakan diri kita sebagai profesi, kita harus memberi terapi. Sama dengan profesi medik. Ciri utama asuhan keperawatan profesional menggunakan proses pemecahan masalah yang di dalam keperawatan disebut namanya proses keperawatan. Atau menetapkan diagnosis keperawatan tadi dikatakan oleh American Nurses Association. Saya kira kita semua sepakat. Kita udah menggunakan proses keperawatan. Cirinya sudah dipenuhi. Yang belum dipenuhi apa? Intervensinya unik. Yang disebut sebagai terapi keperawatan. Dan hanya anggota profesi tersebut yang dapat melakukannya. Atau hanya nurse, saya katakan. Bukan hanya anggota profesi itu. Hanya nurse yang dapat melakukannya. Vokasi tidak dapat melakukan. Itu bedanya. Karena kita ini kurang jelas apa itu terapi keperawatan, kita mendidik nurse bisa dari vokasi. Nah, itu salah. Nah, Anda lagi yang mesti membenarkan itu semua. Siapa ini yang membuka program sarjana terapan? Nah, Anda semua mengikuti Kemenkes yang salah arah itu. Yang mesti saudara perbaiki. Nanti kita diskusikan. Ya. Nggak benar. Ngapain ngajarin vokasi terapi keperawatan? Bukan itu. Ya, ini sekarang kita ini ada pada kondisi yang kritis menurut saya. Karena saya takut 40 tahun lagi akan menjadi masalah besar di negara ini. 30 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Mana ada sarjana terapan? Kami dulu kerja di CHS, ya saya sendiri ada di situ tahun 83. Tidak boleh dua-duanya. Itu hanya nurse. Nggak boleh ada di 4. Harus milih, kata Dirjen Dikti saat itu. Siapa lupa saya. Mau milih D4 ya D4. Mau milih nurse, sarjana ya nurse. Nggak boleh dua-duanya. Tapi sekarang apa yang terjadi? Kita belum mampu meyakinkan sistem
Ya, dan ini tugas saudara yang saya katakan tadi, 24 orang calon dokter. Harus meluruskan itu. Nggak ada sarjana terapan. Ilmu keperawatan, ilmu terapan. Kalau untuk medical record, sarjana terapan boleh. Tidak untuk nursing. Karena nursing adalah profesi. Berikutnya. Nah, beberapa literatur, ya saudara juga nanti mungkin bisa baca, pengertian terapi keperawatan ini yang saya dapat mungkin tahun 62 oleh Mello ini 68. Seorang perawat profesional dapat berperan sebagai agen terapi yang signifikan. Sebenarnya kita perawat profesional itu menjadi agen terapi, bukan melakukan prosedur. Sama dengan American Nurses Association, sama dengan Florence Nightingale mengatakan juga. Untuk itu diperlukan pentingnya komitmen emosional pada pasien. Dan menjadi terapi itu, setelah saya pun mempelajari terapi keperawatan ini 10 tahun mungkin, walaupun bagi saya belum begitu jelas. Dan saya coba menuliskannya di buku yang MPKP tentang terapi keperawatan bab 2. Ya, mudah-mudahan sebulan ini sedang lagi dipercetakan ya. Yang akan kita perbaiki sekali lagi. Saya mencoba menjelaskan apa sih terapi keperawatan itu. Karena itu adalah yang paling dasar dari keperawatan sebagai suatu profesi. Dan memang benar yang dikatakan oleh Mello ini tahun 68. Yang paling utama itu komitmen emosional pada pasien. Nanti kita akan lihat pada slide berikutnya. Apa sih komitmen emosional itu? Pada hubungan ini, hal utama yang dikembangkan adalah genuine human caring. Ya, menurut Mello itu. Itu yang saya dapat dari literatur pertama tentang pengertian terapi. Lalu dari literatur lain tahun 62 ini dikatakan bahwa caring itu, ya saya kira kita udah bahas ya di Watson juga, berarti kita peduli dan bertanggung jawab dan rela membantu pasien. Itu pengertian daripada caring. Ya, Meyerhoff ini tahun 62, caring dibedakan juga oleh dia sebenarnya. Caring itu dibedakan ada 3. Ini nggak jelas ya, saya nggak tahu nih selain nanti diperbaiki. Ada 3. Caring itu apa yang dikatakan humanistic caring, professional caring, dan scientific caring. Pada vokasi cukup humanistic caring. Pada profesi nurse spesialis, professional caring dan scientific caring. Professional caring itu adalah yang dikatakan tadi oleh teori-teori itu, bagaimana kita mengatasi objek telah kita dengan caring itu. Yang dikatakan oleh Watson, bagaimana 10 kuratif faktor mengatasi masalah bernapas normal. Kalau humanistic caring itu kan cuma sebagai manusia, nggak perawat juga pasti ada caring. Selamat pagi Bu, itu nggak perawat juga harus mengatakan selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Itu caring yang humanistik, secara manusia kita harus ada aspek caring itu. Ditegur orang ya dijawab, gitu. Itu kan bagian daripada caring. Tapi itu bukan professional caring. Professional caring adalah bagaimana kita menggunakan 10 kuratif faktor itu dalam mengatasi objek telah kita. Itu professional caring. Berikutnya. Ya. Lalu yang berikutnya, saya cari dalam literatur, ada satu buku yang disebut namanya McMahon and Person tahun 98. Dia mengatakan intervensi yang terapeutik itu meliputi pengembangan partnership, intimacy, and reciprocity dalam hubungan perawat pasien.
Itu yang saya kaitkan tadi dengan pernyataan Melo. Hubungan emosional. Itu yang utama. Membangun kerjasama, partnership, kedekatan, intimasi, dan hubungan timbal balik dalam hubungan perawat pasien. Itu yang utama. Itulah salah satu intervensi terapeutik. Kalau dokter memberikan antibiotik, perawat memberikan atau mengembangkan hubungan partnership, intimacy, dan reciprocity dalam hubungan perawat pasien. Itu kira-kira setaraannya. Jadi pengembangan partnership, intimacy, dan reciprocity kadarnya sama dengan antibiotik dalam keperawatan. Ya, di kedokteran memberi antibiotik, kita mengembangkan partnership, intimacy, dan reciprocity dalam hubungan perawat pasien. Itu salah satunya terapinya, intervensinya. Lalu melakukan tindakan caring, melakukan intervensi fisik. Nah, sekarang intervensi fisik itu yang kita banyak kenal di dalam nursing intervention kategori. Ya kan, kita kan sebenarnya sudah lebih tertolong. Ada NIC, dari psikososial juga ada, dari fisik ada, pendidikan kesehatan itu menjadi salah satu. Pendidikan kesehatan menjadi salah satu intervensi terapeutik. Lalu manipulasi lingkungan yang dikatakan oleh Florence Nightingale tadi, fisik dan psikososial. Dan tindakan komplementer, complementary nursing, sekarang juga sudah berkembang. Lalu College of Ontario ini mengatakan, definisikan sebagai nursing hubungan membantu yang didasarkan pada hubungan saling percaya dan penghargaan terhadap pasien, serta membantu pasien dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual. Hubungan saling percaya, dia tekankan, penghargaan terhadap pasien, dan membantu pasien dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual. Ya, dari beberapa pendapat-pendapat pakar-pakar tadi, saya menyimpulkan bahwa terapi keperawatan terdiri dari beberapa intervensi untuk memberikan asuhan keperawatan yang holistik yang ditetapkan dari teori-teori keperawatan. Dan McMahon dan Purcell pun mengatakan intervensi-intervensi ini tidak berdiri sendiri, tapi dalam satu kesatuan. Karena dia juga mengatasi objek telah yang satu kesatuan. Kan kita tidak hanya bisa mengatasi bernapasnya. Itulah pendekatan holistik. Harus kita atasi psikologiknya. Harus kita atasi spiritualnya. Dan harus kita atasi sosialnya sehingga dia bisa belajar. Dan intervensinya pun holistik, menyatu. Inilah ada 7 intervensi keperawatan yang sifatnya terapeutik, yang saya katakan kadarnya sama dengan antibiotik. Yang pertama yang di tengah itu, sebelumnya, slide sebelumnya. Yang pertama lingkaran besar, saudara lihat lingkaran besar itu yang biru, di situ ditulis hubungan perawat pasien dibangun atas dasar kerjasama, kedekatan, dan hubungan timbal balik. Nah, itu intinya. Itu DNA daripada terapi keperawatan. Sekarang coba kita lihat. Ada nggak DNA ini di lapangan? Dan pertanyaan pertanyaan berikutnya, apakah DNA ini diajarkan di pendidikan? Anda kan banyak dari pendidikan. Anda ajarkan dan Anda praktekkan di laboratorium. Sehingga mereka siap untuk menerapkannya di lapangan. Dan pada saat praktek, dibimbing untuk melakukan
hubungan perawat pasien berdasarkan partnership, intimacy, dan reciprocity. Sesudah ini terjalin, baru saudara melakukan tindakan caring, intervensi caring atau tindakan caring. Baru saudara melakukan intervensi fisik dari nursing intervention kategori itu yang sesuai dengan masalah pasien. Apakah fisik atau psikososial? Banyak nursing intervention untuk psikososial di NIC itu, NIC atau NOC. Lalu intervensi berikutnya, Anda memanipulasi lingkungan pasien, fisik dan psikososial. Intervensi keperawatan berikutnya, memberi pendidikan kesehatan. Tapi kembali dalam konteks itu tadi, hubungan perawat pasien yang dibangun atas dasar partnership, intimacy, dan reciprocity. Termasuk terapi komplementerkah namanya atau terapi alternatif. Dilakukan dalam konteks itu arti daripada lingkaran-lingkaran ini yang saling tumpang tindih. Tidak berdiri sendiri memberi pendidikan kesehatan. Banyak pendidikan kesehatan diberi ke pasien tidak bermanfaat. Karena apa? Ya, hanya diberikan tidak dalam konteks hubungan perawat pasien dibangun atas dasar partnership, intimacy, dan reciprocity. Padahal belajar adalah objek telah perawat, bukan dokter. Ya, itu Anda harus sadar itu. Kita ini kurang baik melakukan profesi ini. Keperawatan kurang baik melakukan tanggung jawab sebagai profesi keperawatan untuk bangsa ini. Nah, itu harus kita pikirkan bagaimana jalan keluarnya. Jadi mestinya pendidikan kesehatan yang paling baik adalah diberikan oleh perawat, bukan dokter dan yang lain-lain itu. Dokter kerjanya sebenarnya tidak memberi pendidikan kesehatan menurut saya. Melihat fenomenanya, memberi obat. Dan yang memberi pendidikan kesehatan itu perawat, makanya kita kerjanya kolaborasi. Karena tadi saya katakan, dokter memberi antibiotik, kita memberi hubungan perawat pasien berdasarkan partnership, intimacy, dan reciprocity. Berikutnya, dan terapi keperawatan ini mestinya kita berikan di poliklinik. Nah, sekarang coba saudara lihat, ngapain perawat di poliklinik? Apakah kita profesi? Nah, jawab sendiri. Jadi tugas Anda, tugas kita masih banyak. Di ruang rawat. Ya, mungkin kalau kita lihat masih banyak kita belum memberikan terapi, baru melakukan prosedur. Dan kita tidak mendidik nurse-nurse. Ya kalau D3 ya nggak usah, dia memang melakukan prosedur. Banyak pendidikan stikes-stikes mempersiapkan perawat untuk sebagai vokasi. Praktek di laboratorium melakukan kateter, melakukan infus. Ya itu iya, tapi bukan itu bukan terapi keperawatan, itu bagian kecil dari terapi keperawatan. Di kamar operasi, bagaimana kita memberi terapi keperawatan? Ya pikirkan. Di komunitas apalagi. Sangat penting kita memberi terapi keperawatan ke komunitas itu. Biar mereka sehat. Prevention. Promotion. Itu yang utama kan sebenarnya. Bukan udah sakit baru kita obati. Perawat itu kerjanya yang utama itu yaitu prevention, promotion termasuk. Karena dia mendidik fenomena dia, belajar. Objek telah dia, bagaimana pasien atau masyarakat belajar hidup sehat. Itu objek telah.
terutama di komunitas. Ya kalau udah di ruang rawat udah sakit kan, ya bagaimana kita mengatasi. Tetapi di komunitas objek telah kita, bagaimana komunitas itu belajar hidup sehat. Nah itu yang dipikirkan. Berikutnya, ya pemberian terapi keperawatan dapat merubah perilaku pasien dan keluarga karena adanya partnership, intimacy, dan reciprocity. Bentar ya. Ya, jadi pemberian terapi keperawatan dapat merubah perilaku pasien dan keluarga karena adanya partnership, intimacy, dan reciprocity. Dan salah satu tujuan kita membuat pasien mandiri itu kalau kita membangun kerjasama dengan mereka, bukan kita yang melakukan semuanya untuk mereka. Dan kita dekat dan memberi hubungan timbal balik. Nah, hubungan timbal balik ini menjadi penting. Kalau kita sudah katakan untuk bernapas normal itu begini demikian, kita minta mereka melakukan sesuatu, partnership kerjasama, dan kita berikan timbal balik atas perilaku mereka, itu merupakan suatu proses, bukan sekali kita ajarkan sudah itu yang terjadi kan. Memberi pendidikan kesehatan ya diajarkan ya sudah, ya nggak ada berubah perilaku gitu. Itu makanya menurut saya masih banyak masalah walaupun tidak semua bisa kita atasi. Tapi perilaku sehat itu mestinya tanggung jawab perawat, ya, karena objek telahnya belajar itu, ya. Berikutnya, ya aksiologi. Ya pastilah aksiologi ini mempelajari apa sih tujuan ilmu pengetahuan itu dan mempelajari manfaatnya. Banyak banget manfaat ilmu pengetahuan keperawatan. Pengetahuan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai etika. Iya kan? Kita nanti mengajarkan, oh makan minum itu harus bagaimana, ya istirahat bagaimana dan sebagainya. Itu tentu ada makan minum yang bagaimana pada orang diet pun ya kan harus sesuai etika. Apakah itu baik dikerjakan atau tidak baik. Ya, bagaimana kita memanfaatkan ilmu-ilmu tadi yang telah dieksplorasi oleh pakar-pakar keperawatan. Bahwa kita harus caring supaya pasien itu bisa mengobati dirinya dan sebagainya. Berikutnya, bagaimana ilmu keperawatan memberi manfaat bagi kehidupan manusia? Ini menjadi tanggung jawab kita semua, professional responsibility dikatakan. Tidak ada di negara ini yang bisa memberikan ilmu keperawatan, hanya perawat profesional, nurse. Dan memanfaatkan ilmu itu sebagai terapi keperawatan, baik di rumah sakit maupun di komunitas. Dan memanfaatkan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dalam keperawatan. Ya, berikutnya kita lihat beberapa prinsip moral dalam pada pemanfaatan ilmu keperawatan. Saya kira ini pun sudah ya pernah saudara untuk kita bahas. Yang pertama kita harus menghargai otonomi pasien. Bahwa pasien itulah yang dapat menentukan apa yang baik untuk dirinya. Menghargai pasien sebagai manusia yang mempunyai harga diri dan martabat.
Bila kita ingin memberikan intervensi terkait makan minum ibaratnya, tentu harus dalam konteks menghargai otonomi pasien. Kalau mereka maunya makanannya begini, ya kita harus menghargai. Kecuali keinginan mereka itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan ibaratnya. Itu pun menjadi masalah etik yang harus diselesaikan secara penyelesaian dilema etik. Ya kan? Kalau kita dietnya harus begini, tapi dia tidak mau, harus demikian, istirahatnya harus demikian, dia tidak mau, tentu kita harus selesaikan secara etika. Itu namanya menghargai otonomi pasien. Dalam pemanfaatan ilmu, walaupun kita tahu semua ilmu-ilmu yang keperawatan yang sudah digali, dalam pemanfaatannya harus menghargai otonomi pasien. Yang kedua prinsipnya, berikutnya, benefisensi. Memanfaatkan ilmu keperawatan untuk tujuan yang baik, untuk kebaikan pasien. Melakukan yang baik untuk pasien dengan ilmu keperawatan. Jadi jangan kita menggunakan ilmu keperawatan untuk merugikan pasien atau non malefisiensi dikatakan. Menggunakan ilmu keperawatan untuk membahayakan pasien. Secara moral itu tidak benar. Sehingga dikatakan prinsip moral melakukan yang baik kepada pasien dalam pemanfaatan ilmu keperawatan. Tidak merugikan pasien dalam pemanfaatan ilmu keperawatan. Dan berlaku adil. 4 prinsip moral ini saya kira yang utama, bahwa semua pasien-pasien itu harus mendapatkan ilmu keperawatan secara adil, diperlakukan sama. Ya, dengan ulasan tadi, ya saya kira sudah banyak kita ulas ontologika, epistemologika, dan aksiologi. Saat ini ilmu keperawatan sudah berkembang melalui riset termasuk di Indonesia, apalagi di dunia pendidikan banyak riset-riset dari Kemenkeskah, dari Diktikah sudah berkembang. Bagaimana dengan asuhan keperawatan? Apakah saat ini perawat sudah memanfaatkan ilmu keperawatan dalam memberi asuhan, memberikan terapi keperawatan sebagai profesi, atau baru melakukan tindakan medik sebagai vokasi? Menurut saudara bagaimana? Silakan diskusi. Silakan si Pen, tolong jadi moderator. Siapa yang bertanya? Oke, baik, terima kasih Prof atas pemaparannya tadi yang sudah dijelaskan. Untuk selanjutnya sesi diskusi, saya persilahkan kepada teman-teman kalau ada yang ingin diklarifikasi atau ditanyakan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Prof. Saya persilahkan. Ya, silakan teman-teman.
Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin diklarifikasi. Izin Bu Yayat. Oke, silakan. Ya, izin Prof. Ya, tolong sebutkan nama dan asal institusi. Ya, Prof. Perkenalkan sebelumnya saya Ikhwan, Prof. Ikhwan Ya. Amiruddin dari Universitas Aisyah Pringsewu Lampung, Prof. Salam dari kami, Prof. Rekan-rekan Ya. yang beberapa alumni dari FIK juga, Prof. Eh, saya sebenarnya berkaitan dengan paradigma keperawatan, Prof. Bagi kami para pendidik, tadi kami sempat tergelitik dalam artian tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Prof terkait dengan kita harus bisa mengajarkan kepada mahasiswa kita tentang makna daripada perawat yang akan disiapkan itu tadi, Prof. Nah, Ya. kami di daerah, Prof, khususnya ada sedikit dilema, terutama pada mahasiswa yang dia sebagian besar adalah kelas konversi atau kelas unfluent atau kelas alih jenjang. Nah, jika merujuk kepada kita sebagai perawat yang harus caring, nah sepertinya paradigma ini yang menjadi dilema kami adalah tidak berlaku bagi ya akhirnya mereka yang datang ke sekolah itu bukan untuk benar-benar belajar tentang keperawatan, Prof. Jadi sebagian besar memang seperti tuntutan karir, kemudian tuntutan kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Terkadang ketika kami mengajarkan itu pun sepertinya bagi mereka yang penting ya berangkat aja lah gitu. Yang penting nanti selesai lulus. Mungkin ini dialami oleh beberapa rekan-rekan yang ada di institusi pendidikan dan saya tidak menampik ini bukan hanya terjadi di institusi saya sendiri. Pasti di institusi teman-teman yang lain pasti sama. Bagi teman-teman yang sudah melaksanakan kegiatan kelas unfluent. Nah, apalagi sekarang ketambahan baru nih dari Sierra ya, program Sierra Kemendikbud itu berhubungan dengan RPL, Recognize Pembelajaran Lampau. Nah, ini juga menjadi sebuah problematika bagi kami pengelola pendidikan kalau kita memang kembali lagi kita benar-benar mau mencetak seorang perawat yang memang harus caring terhadap pasien. Jadi bukan semata-mata kita perlu ijazah dan lain sebagainya, tapi faktanya kalau saya menyampaikan pasarnya kayaknya memang butuhnya ijazah, Prof. Nah, ini problem, Prof. Sebenarnya saya pribadi ketika dulu saya selesai sekolah di Jogja, kemudian sekolah di UI, saya harus kerja di daerah di Lampung. Dulu sempat denial juga saya dengan kondisi-kondisi yang seperti ini ketika kami mau idealis terhadap apa yang kami pelajari, mengaplikasikan dan lain sebagainya. Ternyata mereka tidak membutuhkan itu, Prof. Dan untuk meyakinkan peserta didik bahwa belajar keperawatan itu bukan untuk jadi dokter dan lain sebagainya, sepertinya nggak masuk. Karena sebagian besar dari mereka tahunya begitu ke sekolah perawat, selesai ya nanti bisa seperti jadi dokter di rumah, buka praktek, nyuntik, bisa bahkan ada yang bisa insisi, ada yang bisa hacking dan lain sebagainya. Padahal kita tahu kalau dari posisi kita kan itu bukan kompetensi kita sebagai perawat. Izin, Prof. Mohon arahan. Ya, saya kira Ivan ya dari Lampung. Saya kira apa yang Anda sampaikan merupakan fakta ya. Seperti Anda katakan mungkin bukan hanya di universitas di Lampung saja, mungkin di berbagai universitas yang lain ya. Nah, sekarang kalau masalah ini ada, bagaimana kita menyikapinya kan kira-kira itu pertanyaannya ya. Menurut saya apa yang Anda sebutkan tadi, Anda semacam mempunyai idealisme itu harus tetap Anda pertahankan. Itu pesan saya. Kita jangan meninggalkan idealisme karena lingkungan-lingkungan ini semua. Ya. Seberapa kita bisa melakukan idealisme itu harus kita lakukan. Itu profesi. Ya, karena itu moral responsibility, tanggung jawab moral yang tidak bisa ditukar-tukar oleh orang lain. Hanya kita begitu. Ya. Nah, mengenai masalah seperti ini, ya hidup ini kan belajar. Ya, peraturan-peraturan pemerintah membuat apakah program Sierra kah namanya dengan RPL dan sebagainya, itu given.
Udah diberikan. Nah, sekarang kita harus berpikir gimana kita menyiapkan mahasiswa-mahasiswa ini supaya mereka sadar. Paling tidak bisa kita rubah 100%, ya kita rubah dong 50%. Itu idealisme. Ya kan? Jangan kita menyerah. Ya. Satu hal yang saya katakan, angkat itu menjadi isu di tempat institusi saudara. Ya kan? Kalau bisa ada data-data, evidence. Apa yang Anda lihat bahwa mereka hanya fokus untuk naik pangkat kah dan sebagainya. Mungkin Anda perlu membuat semacam pada semester awal kah namanya, atau pada masa apa, proses pencairan. Bagaimana prinsip-prinsip moral dalam keperawatan, bagaimana menjadi perawat profesional. Karena mereka bukan menjadi perawat vokasi lagi, ya kan? Masuk ke institusi Anda kan mau menjadi perawat profesional. Berbeda dengan menjadi perawat vokasi, nggak perlu prinsip moral. Ya, mereka harus dibekali dengan tanggung jawab. Bahwa mereka dibebankan suatu tanggung jawab untuk mengatasi masalah pasien sesuai dengan etika. Dan saudara harus berperilaku sebagai seorang perawat profesional. Kan ada nilai-nilai perawat profesional. Ajarkan itu pada mereka. Pada tahap awal. Nah, usulkan itu pada direktur Anda. Nilai-nilai perawat profesional itu Anda kan didapat itu waktu S2. Anda S2 di FKUI ya? Ya, ada nilai-nilai profesional. Tolong itu diterapkan, dievaluasi secara periodik juga bisa. Ya kan? Sehingga melalui proses pendidikan lah orang-orang itu akan merubah perilakunya. Bagaimana dia bertanggung jawab memperbaiki keperawatan. Ya. Dan bukan, saya kira, saya nggak tahu, bukan kita bisa membuka klinik insisi. Bukan itu. Ya. Bagaimana kita bisa melakukan asuhan yang profesional. Jadi berdasarkan data-data yang ada, ya usulkan suatu usul. Tanamkan nilai-nilai profesional pada mahasiswa baru. Kalau perlu evaluasi tiap 3 bulan sampai dia lulus. Ya, jadi itu salah satu cara. Kalau tidak, nggak boleh kita biarkan begitu terus. Ya, saya kira begitu. Ya, baik, Pak Ihwan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Ada yang masih perlu ditanyakan lagi? Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya. Ya, baik. Selanjutnya teman-teman dipersilahkan. Pak Hairil. Izin Prof bertanya Prof. Ya. Oke, silakan. Baik. Siapa namanya? Namanya Mas Oji. Baik Prof. Selamat siang Prof. Saya Oji. Saya dari Universitas Bani Saleh. Waktu S2 saya bimbingan Prof. Ya, ya. Izin bertanya Prof berkaitan dengan tadi terapi keperawatan dan terapi medis untuk vokasi. Nah, ini berkaitan juga dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh masing-masing lulusan. Nah, saat ini untuk terbaru dari IVK itu sudah mengeluarkan bahwa untuk D3 itu tidak lagi melakukan tindakan-tindakan invasif. Itu Prof. Nah, sementara untuk yang profesi itu masih mendapatkan untuk tindakan invasif. Masalahnya adalah yang jadi masalah itu saat ini adalah mahasiswa kami ini jadi dibeda-bedakan Prof di institusi lain gitu. Maksudnya dengan institusi lain misalnya kok nggak bisa pasang infus, ini khususnya untuk mahasiswa yang vokasi gitu. Begitupun dengan mahasiswa yang profesi. Mahasiswa profesi kok kalah sih sama mahasiswa yang D3? D3 aja bisa pasang infus ini. Gitu Prof. Jadi yang jadi kendala saat ini adalah balik lagi tadi penerimaan di dunia kerja atau di lahan klinik
yang kadang-kadang itu masih membeda-bedakan bahwa kompetensinya itu padahal sudah ditetapkan gitu. Misalnya oleh AIPNI untuk kompetensinya profesi demikian, untuk yang vokasi demikian, bahwa sudah tidak ada lagi tindakan invasif. Namun kenyataannya masalahnya yaitu Prof yang tadi saya bilang bahwa kita akan dibanding-bandingkan dengan institusi lain. Ini yang terjadi di lahan. Bagaimana kita menyikapinya di institusi pendidikan? Mungkin gitu aja, Prof. Terima kasih. Ya, jadi Ozi, jadi maksudnya AIVK atau sudah menetapkan bahwa pendidikan vokasi itu tidak diberi kompetensi tindakan invasif, kira-kira begitu. Iya, betul, Prof. Tapi nanti di lahan akan menjadi bahan apa sih namanya dibanding-bandingkan gitu. Kok dari Bani Saleh, maaf misalnya Bani Saleh kok nggak sama sih seperti institusi lain kan bisa pasang infus, bisa ngasih untuk vokasinya gitu. Bahkan kadang-kadang dari yang profesi pun dibanding-bandingkan dengan mahasiswa yang D3 gitu, Prof. Ujung-ujungnya jadi seperti itu di klinik. Ya, jadi ya itulah saya kira ya, memang pemahaman kita tentang profesi ini memang belum begitu baik ya, dari pendidikan kah, dan ada juga mungkin institusi pendidikan yang menyiapkan mahasiswa vokasinya bisa tindakan invasif, ada nggak begitu? Ada atau udah sama itu? Sebelumnya memang tindakan invasif itu ada dalam kompetensi yang dikeluarkan oleh Vicky, tapi yang terbaru ini yang 2021 kalau nggak salah itu, saya lupa tahunnya, itu sudah tidak ada lagi tindakan invasif, Prof. Oke. Jadi memang ini proses peralihan lah ya. Jadi tindakan invasif itu D3 lah katakan ya, vokasi tidak disiapkan lagi, kira-kira begitu. Lalu lahan menerima mereka ya jadi bingung kan, dia nggak ingat di lulusan tahun berapa ini dan sebagainya, ya kan? Nah, saya kira ya hal-hal inilah yang memang bisa terjadi dan harus kita atasi ya secara mendasar ya. Karena saya sendiri juga tidak, ya artinya pola pikirnya, kenapa D3 tidak boleh melakukan tindakan invasif, ya kan? Dan mengapa ya, kalau memang mereka punya justifikasi, ya tidak, karena D3 nanti kan ada D4 nanti dia belajar invasif. Atau bagaimana? Kurang tahu, Prof, soalnya tidak ada program D4 di kami, Prof. Oke, Anda mempunyai D3 aja ya, lakukan tindakan invasif. Ya, menurut saya, ya saya nggak tahu sendiri di dalam kelompok ini ya, inilah mesti yang dibahas dalam keperawatan ini. Memang benar harus dibedakan apa tindakan yang dilakukan oleh vokasi lah katakan, dan apa tindakan yang harus dikerjakan oleh profesi. Itu memang harus disepakati ya. Tetapi yang perlu saya katakan, kita tidak hanya membatasi pada tindakan prosedur, membedakan vokasi dengan profesi. Yang di dalam kuliah ini saya bedakan, vokasi tidak memberi terapi keperawatan, tetapi profesi memberi terapi keperawatan, begitu. Ya, itu yang saya jelaskan. Tetapi prosedur-prosedur mana yang harus diberikan ke vokasi, prosedur-prosedur mana yang harus diberikan ke profesi, ya itu disepakati. Dan memang kalau sudah disepakati, ya taat. Ya lulusan-lulusannya memang harus kompeten dalam tindakan invasif, misalnya kalau memang itu hanya profesi, ya kalau memang itu dirasa perlu ya boleh-boleh saja. Kalau itu kesepakatan semua gitu. Ya, tetapi yang perlu jangan sampai memberikan konotasi yang buruk pada institusinya karena lahan melihat loh kok ini lulusannya tidak kompeten, karena orang lahan itu melihatnya kan hanya dari situ. Dia tidak melihat apa memberi terapi keperawatan atau tidak karena sistemnya sendiri belum begitu disiapkan. Ya. Jadi menurut saya ya kita harus memperbaiki ini, namun sekarang ini Anda jelaskan ke lahannya bahwa memang D3 tidak dipersiapkan untuk invasif. Ya.
sejak kurikulum ini dan sebagainya. Mungkin lama-lama mereka akan tahu. Ini kan masa peralihan. Ya, saya kira begitu. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya, teman-teman, ada lagi? Bu Yayat mohon izin. Oke, silakan Bu Erna. Ya, mohon Ya, izin Prof. Ratna. ya, Saya Erna dari Poltekkes Malang, Prof. ya. Ya, terima kasih apa yang Prof sampaikan. Ini sesuatu yang apa ya, sangat sangat besar ya, artinya bagi kita semua. Kebetulan kami dari kelas ini semuanya dari pendidikan, Prof. Oh gitu. Oke, oke. Ya, eh, tadi Prof. Ratna sempat menyampaikan ada kekhawatiran dari Prof untuk 40 tahun ke depan terkait dengan pendidikan kita. Ini sebenarnya juga apa ya, menjadi eh, apa, permasalahan atau pertanyaan di di dalam diri saya pribadi, Prof, terkait dengan sistem pendidikan keperawatan kita yang saat ini berjalan. Tadi Ya, banyak dibahas terkait adanya pendidikan vokasi dan juga ada pendidikan profesi. Ini yang mungkin di kita sampai saat ini belum belum apa ya, belum jelas ini sebenarnya arahnya seperti apa, sehingga ketika di lapangan ini banyak sekali apa, hal-hal yang mungkin sebenarnya seharusnya tidak terjadi tetapi mau tidak mau kita hadapi. Nah, ini terkait dengan pendidikan. Kebetulan kami dari vokasi, Prof. Eh, ini kira-kira seperti apa untuk idealnya ya, Prof, untuk pendidikan vokasi yang ada di negara kita ini. Kalau kemarin dari pembahasan yang berkaitan dengan apa namanya, undang-undang kesehatan yang baru, ini banyak sekali apa namanya, kewenangan yang harusnya dijalankan oleh konsil, termasuk tadi keterampilan-keterampilan yang harus ditetapkan. Ini yang apa namanya, vokasi ini batasnya sampai di mana? Ini harusnya ada batas yang tegas sehingga kita dari pendidikan ini juga bisa mengikuti pada saat mempersiapkan proses pendidikan bagi anak didik kita. Mohon pencerahan, Prof. Ratna. Terima kasih. ya. Oke, baik sekali ya, Erna dari Poltekkes Malang. Pertanyaan saya, Anda melakukan pendidikan apa di Poltekkes itu sekarang? D3 keperawatan, Prof. Oh, hanya D3 keperawatan. Ya, kebetulan kami ada di Prodi Jaum, jadi saya di Prodi D3 Keperawatan Blitar, Prof. Tapi ada prodi ke D4 juga. Ada di kampus pusat, Prof. Oke. Lalu apa bedanya D3 dengan D4? Nah, itu yang yang sebenarnya juga menjadi pertanyaan dari diri saya sendiri, Prof. Ini kemudian apa nanti bedanya apa namanya D4 ini dengan nurse? Nah, itu yang seringkali membuat saya apa namanya, bertanya tapi tidak menemukan jawabannya, Prof. Ya. Saya kira begini ya. Ya, apa ya, seperti saya katakan tadi dalam kuliah, memang kita ini kalau menurut saya katakan ya saya katakan salah ya salah. Ya, salah arah. Dan itu harus di stop. Dan kami, saya nggak tahu siapa yang mau stop itu. Itu dulu pertanyaan saya menurut saudara-saudara. Ini mahasiswa dokter nih, tolong semua berpikir. Jangan cuma duduk di situ. Siapa yang harus memberikan apa ya, memberikan masukan ke pemerintah untuk meluruskan hal itu. Ini ada 24 orang ini kan mahasiswa. Siapa? Tolong yang menjawab yang lain yang belum bertanya. Halo, halo. Ya, Prof. Siapa yang harus meluruskan itu? Ya perawat, Anda yang dari pendidikan apalagi. Iya kan? Seperti saya katakan tadi salah.
Nggak ada D4, nggak ada SKP Nurse. Vokasi hanya D3. Dan kita sepakati D3 itu apa kompetensinya? Yang jelas saya katakan tidak memberi terapi keperawatan. Ya, jadi ya itu harus diperbaiki. Ya, saya nggak tahu siapa yang harus memperbaiki, dan kami mencoba dari kelompok kerja keperawatan mau memberikan masukan itu ke pemerintah. Kami sedang menyiapkan konsepnya, yang menurut saya memang terlalu lama jalannya juga kelompok ini. Yang masih punya hati melihat keperawatan ini 30 tahun ke depan. Nggak boleh ada sarjana terapan. Hanya D3. Tapi ya itulah pekerjaan besar kita, saya katakan. Dan saya tidak melihat banyak orang memikirkan itu. Jadi ini menjadi beban besar, tetapi harus kita kerjakan. Ya, dan tolong Anda ini belajar, dan tolong ikut sumbang pemikiran bila hal-hal itu terjadi. Kita lakukan. Kami rencanakan akan ada lokakarya nasional kedua. Karena yang pertama tahun 1983 menggariskan keperawatan sebagai profesi, ada fakultas ilmu keperawatan. Tapi sekarang ada sarjana terapan, itu harus ditutup. Dan harus mengajarkan sarjana keperawatan, nurse. Tidak dari vokasi, tapi langsung dari profesi. Pendidikan profesional. Ya. Karena itu yang disepakati tahun 83. Ya, jadi ya kalau ini terjadi, akan ada masalah mungkin 20 tahun, 30 tahun ke depan ada lulusan D3, D4, ada lulusan S1. Nanti ngomongnya seperti tadi, lulusan sarjana nursing nggak bisa keterampilan, nggak bisa prosedur. Itu akan muncul. Itu hanya untuk mengajar. Saya kira salah. Sama aja sama dokter itu. Nggak ada dokter dari Poltekkes. Kan begitu. Ya, bagaimana kita meyakinkan? Saya nggak tahu apakah Dirjen Depdikbud atau Kemendikbud mendengarkan atau Kemenkes mendengarkan, saya tidak tahu. Kami ada senior nursing working group sampai saat ini. Kurang lebih 15 orang. Yang usianya sudah 70-80 tahun. Ya kan? Jadi keperawatan ini masih perlu diperbaiki. Ya, tidak mudah. Ya, tetapi kan kita harus menjelaskan pada pemerintah arah yang benar. Ya. Jadi hal ini pun terjadi 10 tahun, 20 tahun lalu. D4 itu tidak boleh dibuka. Tapi saya nggak tahu pada akhir-akhir ini akhirnya dibuka. Kalau dulu zaman kita 10 tahun lalu kita stop. Nggak boleh. Kita bisa mempengaruhi Kemenkes lah katakan. Tapi sekarang kan sudah bertukar. Sidiknakesnya pun bertukar atau apapun namanya. Ya. Karena dulu kita katakan harus memilih. Kalau mau memilih D4 ya D4. Jangan ada sarjana. Itu aja pilihannya. Tidak boleh dua-duanya. Karena akan mengacaukan sistem nantinya. Ya. Jadi yang dapat dikerjakan saat ini ya saya sendiri nggak tahu ya. Mungkin Erna sendiri ya sebagai staf lah katakan ya. Yang ditempatkan di Prodi D3. Ya bagaimanapun kan kita harus tunduk pada atasan. Tetapi saudara harus memahami bahwa D4 itu mestinya tidak dibuka. Itu saja Anda tahu, dan pada kesempatan-kesempatan nanti Anda mengusulkan supaya memang yang dibuka itu program nurse. Bukan program sarjana terapan, program sarjana dengan kurikulum yang sama. Dan D3 tetap sebagai vokasi. Dan itu kan di Undang-Undang RI Keperawatan kan begitu, ada pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Ya, jadi ya memang ya harus ada orang yang mungkin menjelaskan kepada pemerintah, karena pemerintah sendiri
tidak mengerti tentang keperawatan, dan memang benar mereka tidak mengerti, tidak perlu. Tetapi kita ini semua yang sudah diberi kesempatan mengecam pendidikan tinggi, pendidikan doktor lagi, ya harus memberi masukan untuk meluruskan pemahaman daripada pejabat-pejabat, stakeholders lah saya katakan, supaya pendidikan profesi ini benar. Kira-kira ya, begitu Erna. Ya, terima kasih Prof. Prof, ada sedikit ganjalan Prof. Boleh dilanjut Prof. Ya, ini Prof, kalau misalnya dari vokasi itu hanya D3 Prof, berarti secara apa ya, mereka tidak bisa mengembangkan pendidikan dong Prof. Maksimal ya setelah lulus sudah berhenti begitu Prof. Atau seperti apa? Kan dulu kita menganut, saya dari D3. Ya Prof, saya juga dari D3. Iya, itu yang mesti dikembangkan. Oh ya. Dari D3 dia masuk ke semester berapa ya? Ya kan, selama ini kan masuk 3 semester lagi kan. Saya kan ini 3 semester kan. Iya. Ya itu yang benar. Dan itu yang kita putuskan dulu tahun 83 gitu. Oh ya. Berarti Jadi bisa beralih dari jenjang vokasi ke jenjang akademik ya Prof. ya itu mesti yang dipikirkan. Saya sepakat, nggak boleh kita membuat berhenti di situ, ya kan? Ya. Kita harus sepakat, dan nanti akan membuat kurikulumnya secara paket gitu. Oke, di vokasi dia mengerjakan ini, nanti di profesi tambahannya masuk saja tambah ini. Itu kan bisa diatur, bisa dirancang lah katakan, iya kan? Iya. Mestinya mungkin, begitu. Ya. Mungkin lewat konsil ya, Prof. Ya. Konsil perawatan. Ya, konsil itu memang sekarang ini saya kira belum begitu banyak kegiatannya ya, sepertinya sampai saat ini. Padahal di Undang-Undang Kesehatan yang baru memang power mereka cukup tinggi ya, cukup besar diberikan. Apa kegiatan konsil sekarang yang Anda dengar? Masih seputar STR, Prof. Surat edaran, Prof. Kenapa? Surat edaran pengurusan STR, Prof. Oh, STR ya. STR seumur hidup. Ya, memang itu kan juga pekerjaannya ya, surat. Karena selama ini kan di PPNI ya. Ya benar, Prof. Iya, sekarang kan sudah ke konsil ya. Ya memang banyak perubahan-perubahan. Namun demikian, ya doakan deh. Kami akan ke Kemenkes, tapi kami belum siap dengan paper kami, ya. Dan itu benar-benar kita akan perjuangkan. Ya, apakah berhasil ya mohon didoakan gitu loh untuk profesi ini gitu. Siap mendukung, Prof. Siap, Prof. Siap. Ya, kami ya tidak rapat tiap minggu ya, paling lama 2 minggu. Kami ada kurang lebih 15 orang, 11 orang yang aktif atau 10 orang. Ya, kita kan melakukan itu rencananya, bertemu Kemenkes dan membenarkan asuhan ini, kenapa tidak memberi terapi keperawatan, kenapa melakukan prosedur. Dan yang kedua, bagaimana D4 itu harus disatukan dengan sarjana, tidak ada sarjana terapan dalam keperawatan sebagai profesi. Ya saya mudah-mudahan itu berhasil. Ya saya kira itu. Ya, satu lagi pertanyaan sebelum kita lanjutkan, ada 2 slide lagi saya kira. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Prof menambahkan terkait dengan tadi yang D4, sebetulnya dari Asosiasi Pendidikan NES atau AIPNI itu sudah membuat kesepakatan waktu itu bahwa tidak dibuka lagi untuk D4 keperawatan, tetapi harus melalui tadi program sarjana dan NES. Sehingga yang D4 keperawatan sedang berjalan ini di bridging dengan SKS, waktu itu berapa SKS gitu, sehingga karena sudah berproses ini diakui jadi NES. Tetapi saya juga nggak tahu kenapa kok itu bisa muncul lagi, padahal dari asosiasi sendiri sudah melakukan tindakan itu, Prof. Ya, saya pun mengikuti itu. Iya kan? Sebenarnya dulu katanya sudah mau ditutup. Ya kan? Mau di bridging seperti itu. Tapi kenapa akhirnya muncul lagi seperti sekarang ini? Malah sepertinya diresmikan begitu. Ya kan? Karena
tidak ada masukan dari keperawatan yang bisa meyakinkan mereka itu. Ya kan, akhirnya kan berjalan terus. Ya kan? Jadi itu harus di stop. Yang ada itu di bridging. Oke, udah itu jangan buka lagi. Kan sudah begitu dulu kesepakatan. Tapi kenapa lagi dilanggar? Kami sudah mendengar itu di CHS. Ya. Tetapi ya itulah. Ya, kita kan nggak tahu pemerintah, pejabat-pejabat itu dia nggak ngerti keperawatan kan. Ya, boleh, tetapi tergantung kepada kita semua harus punya apa idealisme seperti tadi saya katakan. Keperawatan harus benar. Jangan merusak 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Ya kan? Dampak sekarang ini kan 30 tahun lagi, 20 tahun lagi, bukan sekarang dampaknya. Begitu, ya. Kita sebagai ilmuwan harus berpikir begitu. Ya. Karena hanya kita yang mengerti bagaimana arah keperawatan ini dibuat untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Oke, saya kira ada lagi pertanyaan kalau masih ada sebelum kita teruskan sedikit Oke, lagi. baik teman-teman. Satu pertanyaan lagi. Sepertinya cukup, Prof. Ya oke, kalau ada pertanyaan nanti mungkin setelah ini, tolong slide 2 terakhir kayaknya belum deh. Ya, sebentar, Prof. Ya ada ya 2 terakhir kalau Pak. Sebentar, Prof. Iya, Prof. Slide. Slide terakhir. Slide 2 terakhir apa 3 terakhir? Yang PPT Bu Yayat. Ya, sebentar. Sebentar, Mas Fauzi. Ya. Ini, Prof. Setelah itu ada lagi kan. Ya, ini. Ya, oke, tolong dibesarkan dikit. Ya. Pertanyaannya adalah tadi kita lihat ya bahwa penerapan terapi keperawatan ini di klinik masih kurang baik. Ya kan? Masih banyak melakukan prosedur. Apa penyebabnya? Penyebabnya dari internal sendiri, saya kira. Kemampuan perawat kurang dalam penerapan ilmu keperawatan, terutama terapi keperawatan. Nah, nanti dengan kita kelompok ini mengusulkan, mungkin akan ada nanti satu mata ajar terapi keperawatan. Iya kan? Di pendidikan. Atau apapun namanya nanti. Ini kan kita belum. Di pendidikan banyak melakukan prosedur-prosedur juga sepertinya. Ya internal kita sendiri, baik di pendidikan maupun di pelayanan, kurang memahami apa sih terapi keperawatan. Apa arti keperawatan sebagai profesi yang harus menerapkan terapi keperawatan? Karena keperawatan tidak menerapkan terapi keperawatan. Kemenkes mengharapkan keperawatan melakukan prosedur, itulah vokasi. Begitu. Jadi kita harus memilih. Kalau mau, ya vokasi aja. Prosedur aja kita ajarkan. Nggak usah terapi. Nggak perlu itu di universitas fakultas ilmu keperawatan. Cukup stikers. Kan begitu. Tapi keperawatan sebagai profesi harus di universitas. Tidak boleh di stikers-stikers itu mendidik D4.
Kalau mau dia per kampus 2, kampus 3 dari universitas. Ya, nah ini tidak mudah, tetapi harus dikerjakan. Lalu dari eksternal. Jadi internal kita harus kuat. Ya kita harus satu bahasa. Ya kan? Keperawatan sendiri nggak satu bahasa. Satu bahasa itu apa, terapi keperawatan pun kayaknya masih 25% mungkin yang memahami. Dari eksternal sendiri, sistem pemberian keperawatan tidak mendukung pemberian terapi keperawatan karena tidak ada perawat primer. Ya, jadi dengan berubahnya keperawatan sebagai profesi, sebenarnya harus ada perawat primer. Sekarang sebenarnya sudah lebih baik diakreditasi, sudah ada namanya perawat penanggung jawab asuhan yang mirip dengan perawat primer. Jadi kita ini ada perawat yang bertanggung jawab tentang asuhan, bukan bertanggung jawab tentang prosedur. Perawat penanggung jawab tentang diberikannya terapi keperawatan, nah itu harus ada. Dan itu harus difasilitasi dari eksternal. Administrator rumah sakit merasa mahal menggunakan nurse dan jumlah perawat tidak sesuai kebutuhan untuk mampu memberikan terapi keperawatan. Untuk mampu memberi terapi keperawatan, jumlah nurse di satu rumah sakit minimal 40%. Nah ini harus kita sampaikan ke Kemenkes. Kalau tidak, perawat hanya melakukan prosedur. Ya, jadi saya kira ya kelompok mana, siapa yang mengusulkan bahwa di setiap rumah sakit harus minimal 40% nurse. Sepertinya belum masuk dalam kebijakan. Apalagi saat ini kan Undang-Undang Kesehatan lagi ada turunan-turunannya. Katanya akhir 2003 akan selesai turunannya. Mungkin ini adalah salah satu. Minimal jumlah nurse di satu rumah sakit di seluruh Indonesia dari komunitas 40%. Itu harus masuk. Sistem pendidikan keperawatan kurang menyiapkan peserta didik dengan kemampuan memberi terapi keperawatan. Ya kan? Coba ingat saudara-saudara, prosedur Anda di laboratorium kan melakukan prosedur. Belum menyiapkan kompetensi mereka memberikan terapi keperawatan. Nah ini juga dalam lokakarya itu nanti akan kita bangkitkan kelompok-kelompok pendidikan. Tolong rancang pengajarannya bagaimana memberi terapi keperawatan. Bagaimana prosesnya, bagaimana evaluasinya. Bagaimana mempersiapkan mereka kelak. Kan begitu. Ya, ya kalau tidak, ya kasihan profesi ini. Nggak ada yang memikirkan. Dan akhirnya kan sebenarnya yang bermanfaat itu masyarakat mendapatkan asuhan keperawatan profesional, dan itu menjadi suatu prinsip moral profesi karena masyarakat nggak tahu apa itu keperawatan profesional, tapi mereka punya hak mendapatkan itu dan profesi mempunyai kewajiban memberikan itu. Itulah hakikat profesi, punya kewajiban menyediakan asuhan untuk keperawatan profesional. Ya, berikutnya. Ya, saya kira itu yang ingin saya berikan ya. Artinya saudara sebagai mahasiswa-mahasiswa doktor ya tentu harus memahami apa objek telaah saudara. Ya. Dan bagaimana objek telaah itu harus diatasi dengan ilmu-ilmu keperawatan, teori-teori keperawatan. Dan bagaimana ilmu itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia pada aksiologinya. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip moral. Ya,
Karena kalau tidak ya kita masih melihat banyaknya masalah-masalah kesehatan yang ada, ya, masyarakat kita yang belum begitu sadar kan kesehatan, ya. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita. Sorry. Ya, jadi saya kira itu yang ingin saya berikan, ya, dan tolong Anda saya ingatkan sebagai mahasiswa-mahasiswa program doktor aktif, ya. Ada satu statement yang diberikan dosen kah atau siapa, mesti Anda analisis bagaimana itu saat ini. Apa pendapat saudara? Hanya itu yang membuat saudara berpikir kritis. Kalau enggak, Anda akan jadi dokter yang kurang berpikir kritis. Ya, tolong dalam setiap kuliah dosen, analisis informasi, fakta, data yang diberikan oleh pengajar-pengajar. Lihat bagaimana sekarang ini, ya, dengan proses berpikir demikianlah Anda tumbuhkan selama program doktor ini, Anda akan lebih terampil berpikir kritis dan memberi sumbangsih tentunya untuk perbaikan keperawatan ini. Saya kira cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang, mudah-mudahan bermanfaat.